Halo teman-teman, kali ini kita membahas kisah seorang wanita yang bernama Eddie Holzer yang mengalami depresi dalam film Land yang dirilis tahun 2021. Setelah pengalaman traumatis, Eddie Holzer berada di tengah-tengah terapi, bersama dokter yang menanganinya dan mengungkapkan kepada terapis bahwa dia tidak suka berada di dekat orang karena dia merasa tidak benar bahwa mereka berbagi rasa sakitnya. Ingin rasanya melarikan diri, dan ingin menyendiri dan jauh dari orang-orang. Akhirnya dia meninggalkan kota tempat dia tinggal dan pindah ke Wyoming di mana dia membeli sebuah rumah kecil terpencil dan memutuskan untuk hidup dalam kesendirian tanpa kenyamanan modern yang menghubungkannya ke dunia luar, termasuk handphone atau mobil, sehingga benar-benar terputus dengan dunia luar. Sebelumnya Eddie membeli berbagai perlengkapan, baik makanan dan minuman begitu juga dengan peralatan lainnya. Dia diantar oleh pemilik tanah yang dia beli dan ikut membawa berbagai perlengkapannya. Eddie diberikan penjelasan mengenai situasi di mana dia akan tempati itu. Termasuk hal-hal terburuk seperti cuaca yang ekstrim seperti kondisi pada musim dingin. Selain itu suasana yang nyaman yang jauh dari kebisingan. Mulailah dia cara hidupnya sendiri setelah yang mengantarnya sudah pergi, dia membelah kayu untuk menghangatkan ruangan dan juga untuk memasak seadanya. Air juga diambil sendiri yang juga cukup jauh jaraknya dan diambil dengan ember. Kehidupannya seperti di pedesaan, tapi ini justru lebih parah karena cara hidup seperti ini belum pernah dia lalui sebelumnya. Kebiasaan hidup di kota membuat hidup juga lebih mudah dengan berbagai fasilitas yang sudah ada. Bagaimana rasanya menjadi sendirian di tempat terasing seperti ini? Dulu sebelum keberangkatannya sudah diperingatkan oleh adiknya agar jangan pergi apalagi ke tempat terpencil seperti itu. Eddie masih ingat tangisan adiknya itu ketika dia memutuskan untuk pergi. Makanan kaleng yang dibeli sebelumnya sudah mulai digunakan. Suatu hari ketika dia keluar rumah dia melihat seekor beruang dan terpaksa harus bersembunyi di kakus. Beruang tersebut juga menghampiri kakus tersebut karena mengetahui ada orang di dalamnya. Tapi beruang tersebut menuju rumahnya dan memporak-porandakan isi rumah yang sudah mulai ditata rapi itu, termasuk makanan yang dimakan oleh beruang itu. Dia pun merasa was-was dan ketakutan karena tidak terpikir membawa senjata. Setelah memastikan beruang itu telah pergi dia pun keluar dari kakus dan mendapati rumahnya sudah berantakan. Ini suatu kesedihan baginya karena harus memulai dari membersihkan kembali yang sudah berantakan itu. Masih ada sedikit sisa makanan kaleng yang tidak bisa dimakan oleh beruang itu. Dan ini masih bisa digunakan untuk sementara. Awal musim dingin telah tiba, dia pun mencoba memancing di sungai tidak jauh dari tempat tinggalnya. Tapi pancingannya tidak mendapat ikan. Pernah juga melihat rusa di hadapannya, tetapi tidak bisa menembaknya. Begitulah kondisinya sehingga membuat Eddie semakin stres. Pergi ke suatu tempat tanpa persiapan kehidupan seperti itu, sungguh dia merasa sangat kesulitan. Badai salju yang turun, merusak atap rumahnya dan mencoba memperbaikinya dan dia pun terluka dan tidak bisa meneruskan. Percaya diri saja tidaklah cukup tanpa bekal cara hidup menyendiri seperti itu. Hanya saja semangat hidup karena depresi membuatnya seperti itu. Akibat depresi dengan keadaannya, Eddie mencoba bunuh diri dengan menembakkan pistol ke diri sendiri. Untungnya masih ingat adiknya Emma yang mengasihinya dan memberi motivasi hidup baginya. Eddie pun tergeletak di rumahnya dan tak sadarkan diri dan kekurangan gizi. Saat itu datanglah seorang pemburu lokal, Miguel dan teman dan perawatnya Alawa dan akhirnya merawat Eddie. Alawa pergi tapi Miguel tetap menemaninya, memasak dan mengisi kembali persediaan rumahnya. I'm Miguel Moraz. Is Alawa. Miguel merawat Eddie untuk memulihkan tenaganya, sampai menyuapinya makan dan minum. Bagaimanapun juga Eddie menjelaskan kepada Miguel dia ingin tetap seperti itu, dan mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Miguel. Untuk melihat keadaan Eddie seperti itu, Miguel pun memahami dan menawarkan bantuan dengan memberi bantuan keterampilan bertahan dan cara berburu. Begitu juga dengan memancing dan menggunakan senapan sehingga tepat mengenai sasaran.
Miguel juga mengajari bagaimana berburu di musim dingin dan musim gugur agar sanggup menyediakan makanan untuk diri sendiri. Mereka terus mengembangkan persahabatan mereka dan untuk awal-awal mereka berburu bersama, menanam tanaman dan panen bersama. Saat makan malam Eddie bercerita tentang keluarganya dan mengungkapkan dia dulu memiliki keluarga. Hanya saja awalnya Miguel enggan bercerita, tapi dia mengatakan istri dan putrinya meninggal karena kecelakaan mobil 8 tahun sebelumnya. Miguel tidak ingin membicarakan masa lalunya itu karena lebih fokus ke masa depannya. Sepertinya Miguel juga tidak ingin mengetahui riwayatnya termasuk pencarian di internet sehingga tidak memberikan nama belakangnya. Before you shoot. Begitulah kehidupan Eddie seterusnya dengan bantuan Miguel agar hidup bisa mandiri. Selain berburu juga menanam tanaman sendiri sehingga Eddie bisa hidup mandiri. Di sini Miguel sudah berpengalaman untuk situasi seperti ini, walaupun dia hidup di kota tapi Miguel sudah terbiasa hidup di pedalaman. Walaupun tidak diceritakan dari hasil berburu dan bercocok tanam sudah jelas Miguel pernah melakukannya. Tidaklah mungkin seseorang yang belum berpengalaman bisa melakukan hal-hal seperti itu, seperti Eddie yang selama ini hidup di perkotaan. Jelas dia merasa kesusahan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dengan cuaca yang ekstrim dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Persahabatan mereka semakin mendalam dan Eddie banyak belajar dari Miguel. Miguel memberikan sebuah lukisan, dan mengatakan kepada Eddie bahwa itu adalah lukisan anaknya. Sebelum dia pergi Miguel juga menitipkan anjingnya kepada Eddie sewaktu-waktu diperlukan untuk berburu dan sekaligus menemani Eddie. Eddie pun menerima pemberian itu. Setelah Miguel pergi dia pun membuka kembali kenangan-kenangan semasa hidupnya, terutama dengan anak-anaknya beserta suaminya. Foto-foto itu dipajang di kamar rumahnya itu dan tak tertahankan keluarlah air matanya menahan kesedihan yang tertahankan. Begitulah Eddie dengan kehidupan baru dan kini ditemani oleh seekor anjing pemberian Miguel dan membawanya kemanapun dia pergi. Setelah sebulan berlalu Miguel tidak pernah lagi datang menjenguk Eddie. Ini membuat Eddie menjadi heran. Sementara alat komunikasi seperti handphone pun dia tidak miliki lagi karena memang ingin terputus dari dunia luar. Karena rasa penasaran akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar dari rumahnya untuk pertama kali. Karena kendaraan pun dia tidak punya lagi akhirnya memutuskan jalan kaki bersama anjing yang diberikan Miguel kepadanya. Akhirnya sampailah dia ke kota dan pertama dia kunjungi adalah kantin makanan untuk makan dan memberi makan anjingnya itu. Lalu sampailah Eddie ke sebuah rumah sakit dan bertanya kepada penerima tamu karena ingin berjumpa dengan perawat yang bernama Alawa. Alawa adalah perawat yang dibawa Miguel saat dia ditemukan sekarat di rumahnya itu. Petugas itu pun memberikan izin untuk bertemu Alawa yang sebelumnya ditelepon terlebih dahulu bahwa kedatangan seorang tamu. May I help you? Alawa pun muncul, dan kaget melihat kedatangan Eddie. Perasaan Alawa gembira campur sedih melihat kemunculan Eddie dengan tiba-tiba seperti itu. Tanpa panjang lebar Alawa membawa Eddie dengan mobilnya beserta anjing kesayangan Miguel dan langsung ke rumah kediaman Miguel. Ketika sampai ke rumah yang dituju Alawa mempersilahkan Eddie langsung ke rumah, dan disambut oleh seorang anak gadis keluarga Miguel. Eddie mengatakan dia ingin berjumpa dengan Miguel, lalu hadis itu menceritakan Eddie memang sudah ditunggu-tunggu oleh Miguel. Eddie langsung menuju kamar Miguel yang kini sudah terbaring tak berdaya di tempat tidurnya. Eddie kaget dan sedih melihat kondisi Miguel seperti itu. Miguel menceritakan tentang penyakitnya bahwa dia terkena kanker tenggorokan. Miguel menceritakan kembali riwayat hidupnya yang dia sembunyikan ketika bertemu dengan Eddie. Istri dan anaknya meninggal karena kecelakaan mobil. Pada waktu itu dia yang mengemudi dalam keadaan mabuk karena alkohol. Perasaan itu membuat dia merasa bersalah. Eddie juga bercerita bahwa suami dan anaknya juga terbunuh oleh pria bersenjata saat mereka sedang menonton konser sehingga membuat hidupnya menjadi hampa dan menyendiri ke tempat terpencil itu. Eddie menyatakan terima kasih kepada Miguel karena telah menemukan kembali hidupnya. Miguel menyuruh Eddie untuk mengambil handphone di sampingnya dan menelepon saudaranya Emma yang masih hidup. Eddie menyanggupi permintaan Miguel dan mengambil handphone itu dan Miguel pun menghembuskan napasnya. Eddie pun menelepon adiknya Emma.